Bapak Ibu bersyukur dan beruntung sekali. Kenapa? Boleh jadi kalau memang kita tidak ditakdirkan berjumpa dalam Zoom ini, kita akan safari ilmu. Pasti pola leadership yang tepat berdasarkan pencarian dan berdasarkan pengalaman. Maka Dr. Ari punya konsep atau dirumuskan great leadership. Nah, great leadership ala Dr. Ari Ginanjar adalah 5G. Oke. Kalau Bapak Ibu membaca bukunya terpisah, ada misalnya contoh growth mindset, Carol Dweck, kemudian Grand Why atau Start with Why, Simon Sinek, dan ya banyak hal lah yang artinya kayak misalnya Great Leadership, Angela Duckworth, dan sebagainya. Nah, sekarang di dalam konsepnya Dr. Ari, maka muncullah 5G. Yang pertama adalah Great Hope. Oke, apa itu Great Hope? Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelasnya lagi, maka Bapak Ibu nanti bisa mengikuti programnya langsung bersama Dr. Ari. Ya, Great Hope apa sih? Nah, ini boleh jadi terinspirasi dari banyak hal. Namun, yang saya lihat, rasakan, dengar, dan saya rasakan langsung didikan Dr. Ari kepada saya, satu kata. Tidak pernah Dr. Ari ketika mendidik kami menunjukkan impiannya itu kecil. Selalu mengatakan, oh, kita harus seperti ini, harus lebih besar lagi dari sebelumnya. Dulu ketika belum kejadian, kita nggak pernah paham. Contoh, waktu kantor ESQ atau e-consulting masih, kita mulai dari jauh ya, dari jauh dulu. Ketika Dr. Ari masih jualan celana jeans di Pasar Kute di Bali. Karena kan beliau dosen Politeknik Udayana kan awalnya dulu tahun 90-an. Di atas Pasar Kute itu di sebuah kios yang sangat kecil, Pak Ari kemudian punya sebuah harapan yang besar. Saya akan punya gedung lantai 27 dan kemudian ruangan kaca dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Percaya atau tidak, di tahun 2008, 2009, 2010 gedung itu jadi. Dan apa yang menjadi impian Dr. Ari puluhan tahun yang lalu menjadi sebuah kenyataan. Bahkan ketika Dr. Ari memulai ESQ di sebuah ruko yang sangat kecil, yang atapnya bocor, kemudian dibentangkan bendera Indonesia, bahkan ASEAN, diletakkanlah bendera kecil pakai tusuk gigi, nanti ESQ akan tersebar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada tuh timnya yang ledek gitu. Alah, Indonesia aja belum bener, masa mau keliling dunia? Atau ya kantornya aja masih ruko, tapi mau keliling dunia. Namun, Dr. Ari tidak pernah sedikit pun membiarkan pikiran negatif itu masuk. Beberapa tahun kemudian, bendera-bendera yang ditancap di peta Indonesia di berbagai macam daerah itu menjadi sebuah kenyataan bahwa ESQ Consulting tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan punya sebuah impian bagaimana ilmu ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Benar, ke seluruh dunia. Benar saja ketika pandemi, orang lagi mulai zamannya online-nya, bahkan training ini sampai ke Norwegia, ke Jepang, kemudian di Austria, dan sebagainya. Artinya apa? Dr. Ari selalu memulai dengan impian yang besar, Great Hope, dan untuk menjalankan Great Hope ini kan tidak mudah, Bapak Ibu. Ada yang mencibirnya, ada yang merendahkannya, ada yang menjatuhkannya, bahkan memfitnahnya. Nah, grit inilah yang diperlukan untuk bangkit. Pertanyaannya, apa sih rahasia besarnya kenapa Dr. Ari bisa bangkit? Jawabannya ada di nomor 5. Grand Why. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang, ya termasuk diri saya sebelum bertemu Dr. Ari,
kamu benturan pertama, mungkin masih bisa bangkit. Kedua, mungkin masih bisa bangkit. Namun kadang-kadang berpikir, ya Allah ya Tuhanku, kenapa hidup ini kok berat banget ya? Saya lebih sering kecewanya. Sehingga akhirnya mendapatkan sebuah kesadaran bahwa menjadi dewasa akhirnya menyadari bahwa kadangkala dalam kehidupan kita berhadapan dengan ketidakadilan. Maka selama kita punya great hope, disitulah kekuatan kita berada. Yang kedua, growth mindset. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutnya dengan apapun gitu. Saya teringat kata-kata dari guru Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kalimatnya begini, kalau kita masih bilang sabar ada batasnya, maka kita belum sabar. Saya berpikir lama, apa maksud kalimat ini ya? Kalau kita masih merasa sabar ada batasnya, berarti kita belum sabar. Iya, benar juga ya. Jangan-jangan kalimat sabar ada batasnya itu adalah sebuah alasan bagi kita untuk menyerah dengan keadaan, untuk mengikuti ego kita, untuk mengikuti nafsu kita. Padahal yang namanya sabar, emang ada batasnya. Kalau ada batasnya belum sabar dong. Hingga akhirnya ketika mau menerima sesuatu yang baru, disitulah kita menyadari bahwa ada growth mindset di sana. Nah, saya jadi teringat sekali apa yang menjadi ajaran Dr. Ari, bagaimana growth mindset ini bisa tumbuh dari tiga kata: jab, justifikasi, menghakimi, excuse, berdalih, dan blaming, nyalahin. Ya, justifikasi itu ya seperti halnya mencari pembenaran. Ya, namanya Jakarta macet, ya wajar lah saya datangnya terlambat gitu. Tanyanya, emang nggak bisa lebih pagi ya? Terus kemudian excuse, alasan. Ya, ekonomi kan lagi sulit, bos. Jadi ya begini aja lah keadaan kita. Oke. Saya jadi terinspirasi apa yang disampaikan Dr. Ari waktu itu. Ketika awal-awal pandemi bulan Februari, iya benar, Maret 2020. Ketika ratusan kelas yang sudah sign kontrak bersama e-consulting dibatalkan tiba-tiba karena kondisi yang tidak menentu. Hampir kelas-kelas kosong, pembelajaran kosong, dan nggak ada satupun orang yang mau keluar rumah dengan sengaja untuk pembelajaran. Kemudian, hampir setiap hari kita Zoom meeting untuk belajar dengan Dr. Ari. Kemudian, di situ baru sadar betapa growth mindset itu penting pakai banget. Dia bertanya kepada kami semua kadernya, apa sih pemikiran banyak orang sekarang? Ya nggak mungkin lah ada pembelajaran. Kan orang lagi pandemi, orang lagi berpikir keselamatan masing-masing, nggak mungkin ada yang mau keluar rumah. Waktu itu kita terjebak dengan pola belajar itu harus keluar rumah, harus berada di satu ruangan. Kemudian Dr. Ari men-challenge kita, ada nggak cara pembelajaran lain yang tidak harus keluar rumah, tapi kita yang menghampiri mereka? Lebih nggak mungkin lagi, Pak. Bagaimana kalau online? Kita yang langsung masuk ke rumah-rumah mereka. Bagaimana kalau online kita yang mengajari, bahkan kan ini menjadi privat buat mereka. Disitulah pagi, siang, sore kita belajar, dan percaya atau tidak, justru di zaman pandemi itulah program training yang melonjak pesat. Wow, growth mindset. Berkaca dari kejadian itu, saya akhirnya belajar. Iya ya, satu-satunya yang menghambat kemajuan diri kita itu bukan orang lain. Kita sendiri ketika sudah mulai beralasan, berdalih, dan nyari kesalahan, dan bahkan meletakkan kesalahan ini kepada orang lain. Sehingga akhirnya saya berpikir, iya ya, nggak ada satupun kesalahan itu terjadi kecuali kita sendiri penyebabnya.